Baik, selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan saya Yohanes Hendri Eko Prihono yang merupakan salah satu guru pengampu mata pelajaran IPA dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan laporan pendampingan penelitian yang telah saya lakukan kurang lebih sekitar 3 bulan berjalan ini. Kalau mungkin melihat di layar, tentu di situ ada sebuah dokumentasi bagaimana proses ini berlangsung. Kurang lebih sudah saya lakukan di 3 bulan belakangan ini. Tentu banyak hal yang terjadi, lalu juga kendala dan sebagainya. Ini yang nanti akan saya sampaikan melalui laporan pendampingan. Poin pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara mendapatkan siswa yang berminat untuk mengikuti penelitian atau riset. Tentu hal ini tidak mudah karena memang khususnya di sekolah kami, di SMP Tarakanita 2 Jakarta, kurun waktu 3 tahun belakangan mengalami atau mungkin mendapatkan berkah yaitu pembangunan gedung yang baru. Tentu ini mempunyai dampak bagaimana gedung kami yang lama itu dirobohkan, lalu kami selama kurang lebih hampir 3 tahun itu melakukan pembelajaran di gedung transit. Dalam hal ini pasti perihal tentang laboratorium dan sebagainya itu terbatas sekali. Nah, ini yang menjadikan kami sebagai pendamping riset tentu harus mencoba untuk menggali hal lain supaya peserta didik itu tertarik mengikuti perlombaan tentang riset atau bahkan sekedar hanya untuk mengenal riset aja, saya kira ini menjadi tantangan tersendiri. Cara yang saya lakukan karena memang kami praktis saat masa pembangunan gedung tidak ada lab, itu tidak ada ekstrakurikuler KIR. Kalau dulu itu kan ada KIR sehingga anak bisa masuk ke situ. Saat ini karena tidak ada, maka hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana melalui pembelajaran, karena kebetulan saya juga mengampu IPA, saya mencoba untuk mempromosikan atau paling tidak mengenalkan dari kelas 7 bagaimana anak-anak itu bisa mengenal yang namanya penelitian. Biasanya saya mengkolaborasikan hal yang saya ajarkan, mata pelajaran atau materi, di situ saya sisipkan dengan pengenalan-pengenalan tentang riset. Misal bagaimana kalau kita belajar tentang pengukuran besaran, begitu anak-anak saya minta membandingkan dengan cara melakukan penelitian mengukur panjang meja dengan menggunakan satuan baku dan tak baku. Itu terkesan sepele, tetapi bagaimana itu anak sudah mulai untuk mengenal apa sih itu penelitian, lalu cara untuk melaporkannya pun juga saya mencoba untuk mengenalkan model metode ilmiah sehingga anak-anak tidak juga tidak tahu, tetapi anak-anak cukup familiar dengan itu. Itu cara pertama yang saya lakukan. Lalu yang berikutnya, nah karena memang tidak ada KIR, praktis yang saya lakukan adalah menggunakan sarana perlombaan sebagai sarana untuk menjaring minat peserta didik. Kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu saya mendapatkan kabar bahwa yayasan kami, Yayasan Tarakanita itu ada lomba dengan topik Ostarnas, Olimpiade Tarakanita Nasional yang berjenjang. Di situ salah satu subjek lombanya adalah tentang penelitian ilmiah peserta didik per kategori. Jadi ada dari SD, SMP, SMA, lalu juga bahkan ada juga untuk gurunya juga ada. Nah, di sini karena memang kami harus ikut, jadi mau nggak mau akhirnya saya tawarkan saat pembelajaran, lalu hal yang menjadikan saya untuk memilih peserta didik adalah bagaimana saat pembelajaran yang tadi saya sebutkan sebelumnya, anak-anak yang saya tunjuk itu mempunyai ketertarikan tersendiri dengan penelitian. Itu akan sangat-sangat terwujud ketika pembelajaran kita kolaborasikan dengan metode ilmiah misal. Dari hasil penelitian anak-anak di kelas itu sudah bisa menyimpulkan, oh ini anak-anak ini bisa saya masukkan menjadi salah satu peserta lomba. Maka waktu itu terpilihlah Yuna, seorang anak dari kelas 8D tahun pelajaran 2023-2024. Saya ikutkan, ketika saya tanya, saya panggil, Yuna juga bersedia dan memang dari hasil pembelajaran
Yuna ini mendapatkan hasil yang cukup baik ketika melakukan laporan dalam bentuk penelitian ilmiah sederhana di kelas. Ini yang saya lakukan sehingga terpilihlah Yuna. Kebetulan juga saya yang mendampingi, sehingga menjadikan Yuna sebagai peserta didik yang nantinya akan saya dampingi. Berikutnya tentu tahap pembimbingan yang saya lakukan. Yang pertama, karena anak-anak kelas SMP ini kan bukan seperti anak SMA yang memang sudah paham tentang penelitian itu apa, ataupun metode penelitian itu apa, melainkan mereka memang betul-betul baru. Sehingga yang pertama, saya kenalkan terlebih dahulu. Saya waktu itu meminta izin ke sekolah, bagaimana kalau walaupun tidak ada GIR, tetapi karena ini untuk memenuhi suatu perlombaan dan kebetulan juga penelitian, maka satu minggu saya minta 1 hari untuk pulang sekolah, ada pertemuan khusus dengan Yuna terkait penelitian dan itu di ACC, sehingga proses ini berjalan secara berkala tiap 1 minggu sekali di hari Senin. Nah, saat pertemuan itu yang pertama tentu saya coba untuk mengenalkan penelitian terlebih dahulu. Apa sih itu penelitian, lalu juga contoh-contoh penelitian, bagaimana metode yang dilakukan, itu saya coba kenalkan dulu supaya sebelum Yuna itu saya ajak berpikir untuk melakukan penelitian, minimal dia sudah paham, oh kalau penelitian itu seperti ini, apa yang harus dilakukan, tahapannya bagaimana. Langkah berikutnya, kebetulan saya juga punya beberapa proposal penelitian yang terdahulu yang sudah pernah saya ajukan juga untuk beberapa perlombaan di bidang guru, sehingga itu menjadi contoh proposal yang saya sampaikan ke Yuna. Yuna saya minta untuk melakukan analisis. Apa sih yang ada di proposal? Tahapan-tahapannya bagaimana? Strukturnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dari situ maka Yuna semakin mantap, semakin paham bahwa ternyata kalau menyusun proposal itu ada langkah-langkahnya. Bagaimana kita harus memulai dari permasalahan, lalu juga kita harus memperhatikan juga susunan strukturnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 1 tentang latar belakang, bab 2 tentang landasan teori, lalu juga bab ketiga nantinya tentang metode penelitian, bagaimana cara-cara untuk eh, mendapatkan hasil penelitian melalui metode-metode yang tepat, apa bedanya penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini saya kenalkan di tahap berikutnya ini melalui observasi. Karena memang waktu kami terbatas dan sekali lagi karena keterbatasan fasilitas. Tapi Yuna menyambut dengan baik. Yuna bisa untuk mengikuti, menganalisis sehingga akhirnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang mengajak peserta didik untuk mencari permasalahan. Yuna mencoba untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar diri dia. Pada waktu itu saya hanya berpesan ke Yuna, kalau ingin mencari permasalahan yang akan diteliti, jangan terlalu jauh, jangan juga permasalahan yang sudah berlalu, atau jangan juga permasalahan yang memang itu tidak terlalu kontekstual untuk anak-anak SMP. Itu pesan saya, lalu Yuna saya beri waktu 2 minggu waktu itu untuk mencoba untuk mencari permasalahan, lalu muncullah ide-ide penelitian yang memang itu murni dari Yuna. Saya hanya mengarahkan, lalu Yuna ketemu dengan saya dan menyampaikan judulnya. Cukup menarik tentang permasalahan yang diangkat, yaitu tentang eh, jerawat yang itu pasti atau sangat dekat dengan kondisi anak-anak remaja, terutama SMP. Yuna waktu itu hanya berpikir, kalau saya mencoba meneliti tentang jerawat, bagaimana ya Pak? Itu ide yang pertama. Lalu saya juga pasti menyambut dengan bahagia. Tentu itu ide yang menarik. Lalu apa yang kamu akan teliti? Yuna lalu berpikir sejenak. Kalau jerawat itu kira-kira apa yang mau diteliti? Ketika itu maka saya coba arahkan. Coba kamu cari dulu, jerawat itu penyebabnya kan pasti ada infeksi bakteri dan sebagainya. Lalu dia cari bakteri, ketemu, lalu lapor lagi, Pak ini penyebabnya. Dari situ saya coba dorong lagi. Ketika itu ada penyebabnya, pasti ada eh, untuk bagaimana cara mengatasi supaya jerawat itu tidak menjadi sebuah permasalahan dengan cara membunuh bakteri itu atau paling tidak menghambat pertumbuhannya. Lalu saya minta lagi, coba kamu cari kira-kira apa yang bisa untuk menghambat atau membunuh, dan itu sesuatu yang baru dan juga saya menitik beratkan ini sesuatu hal yang memang mudah dicari dan istilahnya ramah lingkungan. Lalu 1 minggu berlalu, Yuna mencoba untuk mencari-mencari sehingga muncullah istilah daun kelor dengan
lemon waktu itu. Kelor karena memang punya kandungan flavonoid yang bisa menghambat bakteri, lalu kalau lemon jelas di situ juga menghambat pertumbuhan bakteri juga. Nah, dari situ muncullah. Lalu saya ajak, lalu bagaimana? Ini kan sudah tahu nih bakterinya, lalu eh, penghambatnya sudah tahu, lalu bagaimana penelitianmu? Apa yang kamu akan lakukan? Saya berikan sebuah contoh jurnal tentang uji daya hambat. Kira-kira kalau begini bagaimana? Lalu Yuna menyanggupi, iya Pak, eh, saya akan mencoba untuk melakukan itu. Sehingga terfokuslah ke penelitian dia bahwa penelitian yang akan dilakukan itu tentang uji daya hambat, pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nah ini mendapatkan saya juga sebuah pelajaran bahwa ternyata ini ide yang menurut saya kalau untuk anak SMP itu kok belum saatnya, tetapi Yuna bisa mendapatkan itu dengan tingkat kesusahan yang juga sulit menurut saya untuk sekedar anak SMP melaksanakan penelitian. Karena memang untuk uji daya hambat ini kan levelnya level perguruan tinggi begitu. Tetapi dengan mantap dan yakin juga Yuna mencoba untuk menyelesaikan itu. Dan puji Tuhan ketika proposal itu kami upload untuk mengikuti perlombaan itu, Yuna mendapatkan peringkat pertama secara wilayah, sehingga mewakili wilayah Jakarta nantinya untuk lomba Ostarnas ke tingkat nasional. Jadi ternyata dari keisengan lalu juga proses-proses yang kami lalui dengan banyak kendala itu mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu di luar ekspektasi saya, lalu juga Yuna juga kaget juga waktu itu. Akhirnya dia bisa mewakili Jakarta sehingga nantinya proposal yang dia masukkan ini akan didanai dan sampai nantinya harus melakukan presentasi di tingkat nasional. Nah, ini mendapatkan juga sebuah hal yang luar biasa bagaimana ketika kita berusaha ternyata juga banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kadang-kadang target itu bisa di luar yang kita perkirakan. Nah, penyusunan ini tentu berlangsung juga tidak serta-merta langsung selesai. Itu berkala, tadi saya sampaikan, saya minta waktu di hari Senin karena memang kita tidak ada waktu kir, dan Yuna juga menyanggupi itu, lalu kurang lebih 1 bulan lah begitu, proposal itu bisa selesai sampai dengan bab yang ketiga. Tentu ini banyak kendalanya, lalu juga prosesnya tidak hanya tatap muka, saya juga beberapa kali juga menyanggupi untuk video call, kadang-kadang juga Zoom dan sebagainya. Ketika itu banyak hari-hari agenda yang saya nggak bisa, lalu Yuna juga tidak bisa, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tetapi akhirnya itu bisa selesai. Dan hasilnya pun seperti yang tadi saya sampaikan, mendapatkan hasil juga yang luar biasa. Penyusunan ini tentu bertahap dari bab 1. Yuna saya minta untuk mengerjakan bab 1, lalu saya koreksi. Ketika itu sudah oke, saya minta lanjut bab kedua, lalu lanjut bab ketiga. Sampai dengan semuanya selesai proposal, lalu saya upload dan muncullah hasilnya itu bahwa nanti penelitian ini akan lanjut sampai dengan eksekusi, pengambilan hasil, lalu juga pembahasan. Baik, berikutnya tentang kendala. Ketika kita berbicara mengenai kendala, tentu itu sangat banyak begitu. Di gambar ini saya menampilkan sebuah gambar gedung baru kami, tetapi juga kita belum full untuk menempati itu. Peralatan juga masih terbatas. Tahun ajaran kemarin kita masih di gedung transit dengan keterbatasan itu. Maka kendala ini saya coba atasi dengan kami atau saya mencoba meminjam lab SMA. Karena kebetulan komplek kami tidak hanya SMP, ada SMA Tarakanita juga di belakang, sehingga cukup dekat. Nah, karena kami nggak punya lab, maka dengan bantuan sekolah, saya coba komunikasi dengan SMA Tarakanita 2 Jakarta, lalu kami diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di sana. Di samping itu, karena penelitian Yuna ini uji daya hambat bakteri, ini tarafnya kan cukup kompleks, jadi perlu laboratorium yang lebih canggih. Kami mencoba mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, lalu disolusikan untuk kerjasama dengan Universitas Tarumanagara. Melalui pendekatan yang kami lakukan, akhirnya berhasil, UNTAR juga menyambut dengan baik, maka nantinya kami sudah merencanakan di sekitar bulan Juli pertengahan itu, Yuna bisa mengambil data, lalu melakukan uji daya hambat yang difasilitasi dan dibantu penuh oleh Universitas Tarumanagara. Ini sebuah hal yang sangat-sangat tidak saya prediksi sebelumnya, mengingat kami terbatas, lalu juga jangankan untuk target lolos lalu didanai,
Bahkan untuk sekedar berpartisipasi saja sebenarnya cukup berat karena kondisi, tetapi ternyata didanai dan setelah mencoba untuk melakukan kerjasama sanasi ini, kami dibantu oleh Universitas Tarumanegara. Dan ini akan dilakukan di 2 minggu ke depan di pertengahan bulan Juli. Karena memang uji daya hambat ini kan memerlukan spesimen jenis bakterinya yang kita tidak bisa menyediakan, lalu selain itu juga tentu dengan kompleksitas alat yang digunakan, itu tingkatannya pasti perguruan tinggi yang bisa memenuhi untuk hal itu. Sekaligus ini sebagai sarana belajar untuk Yuna, bagaimana dia bisa tahu cara yang sebenarnya anak-anak seusia dia itu belum saatnya untuk tahu. Menjadi pengalaman yang luar biasa, dari penelitian dia bisa tahu hal-hal yang luar biasa, sampai nantinya bisa menarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang dia lakukan. Ini beberapa potret dokumentasi saat kami melakukan bimbingan 1 minggu sekali. Lalu ini eh, proposal yang Yuna susun dengan judul efektivitas skincare berbahan daun kelor dan lemon terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis penyebab jerawat. Kalau dari judul tentu ini bukan judul penelitian anak SMP begitu, tetapi ternyata Yuna melalui beberapa proses pendampingan bisa melaksanakan ini, lalu bisa juga menyelesaikan proposal penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disepakati sebelumnya. Ini beberapa hal laporan yang bisa saya sampaikan. Tentu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga melalui pengalaman ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya terkait dengan kemampuan melakukan bimbingan penelitian peserta didik. Begitu, terima kasih dan selamat sore.